anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Santi Febrianti, NPM 2017-88-2010-40. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mustamus Merauke. Baik, di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai cara berwawancara dan implementasinya. Adapun susunan materi yang akan saya berikan sebagai berikut. 1. Pengertian wawancara. 2. Jenis-jenis wawancara. 3. Ciri dan karakter berwawancara. 4. Fungsi wawancara. 5. Tujuan wawancara. 6. Manfaat wawancara. 7. Struktur wawancara yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk orang yang diwawancarai. 1. Pengertian wawancara. Wawancara adalah interaksi komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan pakar atau narasumber. Yang lain juga mengatakan bahwa pengertian wawancara adalah bentuk komunikasi lisan yang disusun oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan mengeksplorasi informasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu juga. Wawancara atau interview memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi niat dari sebuah percakapan biasa. Proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik atau dua arah antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau narasumber untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. 2. Jenis-jenis wawancara. Ditinjau dari sisi implementasi, wawancara dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Di bawah ini adalah jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara terpimpin. 2. Wawancara bebas terpimpin. 3. Wawancara bebas. 3. Ciri dan karakteristik berwawancara. Berikut ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. 1. Netral. 2. Adil. 3. Ramah. 4. Menghindari ketegangan. 4. Fungsi wawancara. Seperti disebutkan dalam penjelasan definisi wawancara di atas, fungsi wawancara pada umumnya mengumpulkan informasi dari sumbernya. Secara keseluruhan, berikut ini adalah beberapa fungsi wawancara. 1. Menghindari kesalahan dan kesimpangsiuran informasi atau data yang membingungkan. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara saling melengkapi dengan informasi awal. 3. Mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan mendalam. 4. Memperoleh informasi dan data yang seimbang dan objektif. 5. Mengeksplorasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. 5. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari sumber dengan mengadakan serangkaian pertanyaan spesifik kepada narasumber. Secara khusus, berikut adalah beberapa tujuan wawancara. 1. Mengeksplorasi dan memperoleh informasi atau data primer dari orang pertama. 2. Untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari metode atau teknik pengumpulan data lainnya. 3. Untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data. 6. Manfaat wawancara. Dalam implementasinya, wawancara merupakan komunikasi interpersonal yang membantu kita untuk 1. Berkenalan dengan orang-orang yang istimewa dalam profesi, pribadi, atau karya, dan sumbangannya kepada masyarakat. 2. Menambah wawasan pikiran dan hidup. 3. Memberi inspirasi dan motivasi diri. 4.
memotivasi menjadi manusia lebih bermutu secara mau memberi sumbangan yang berarti dalam hidup bersosialisasi. 7. Struktur wawancara yang baik dan benar. Wawancara yang baik dan benar mempunyai struktur, yaitu sebagai berikut. 1. Awal wawancara atau opening. 2. Tengah wawancara atau body. 3. Akhir wawancara atau closing. 4. Tindak lanjut wawancara atau follow up.